Presiden Prabowo Subianto memastikan dilakukannya penghapusan Tantim untuk jajaran komisaris dan direksi badan usaha milik negara. Kepala negara menilai banyak hal yang tidak masuk akal di badan usaha plat merah. Salah satunya adalah kondisi perusahaan yang merugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan Tantiam. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu Tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Prabowo juga menyampaikan penghapusan Tantim utamanya dilakukan jika perusahaan itu merugi. Presiden Prabowo lantas berseloroh tidak mengerti istilah Tantim yang kerap kali digunakan. Namun kepala negara mempersilahkan komisaris dan dewan direksi mundur jika tidak setuju dengan keputusan itu. Prabowo menyatakan masih banyak anak muda yang berprestasi yang bersedia menggantikan posisi para pimpinan BUMN. Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Minggu 17 Agustus 2025 berlangsung di lapangan Plaza Seremoni. Sekitar 3.000 orang terdiri masyarakat sekitar wilayah IKN hingga pegawai otorita IKN menjadi peserta upacara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang menjadi inspektur upacara detik-detik proklamasi itu menyebutkan, walaupun berlangsung lebih sederhana dari tahun lalu, namun peringatan HUT ke-80 RI di IKN tetap mengundang antusias publik. Kawasan inti pusat pemerintahan IKN tetap dibuka untuk umum karena terdapat rangkaian kegiatan seperti pesta rakyat berhadiah untuk para peserta yang meramaikan Hari Kemerdekaan di IKN. Saya kira masyarakat juga cukup antusias untuk kalau door prize-nya juga sederhana aja, Kubikal 500 ribuan kan, ada skuter, ada sepeda, saya kira nggak terlalu spektakuler ya. Kalau pesannya yang saya terima dari Pak Mensesnek ya melanjutkan IKN. Upacara peserta dan petugas upacara mengungkapkan HUT RI di IKN tahun ini tetap menunjukkan semangat kelangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Baru tahun ini terlibat aktif untuk mengikuti upacara dan rasanya senang dan bersyukur akhirnya bisa menjadi salah satu peserta yang menyaksikan upacara kemerdekaan di IKN. Perasaan saya menjadi pembawa baki, saya sangat senang karena dipercaya untuk bertugas lagi menjadi pembawa baki di ulang tahun ke-80 di Ibu Kota Nusantara. Persiapannya kami sekitar 10 hari, jadi kami ada latihan 2 hari di Penajam Pasir Utara, lalu kami berangkat ke IKN ini untuk berlatih sampai saat ini, sampai pengibaran. Setelah rangkaian prosesi pengibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi, orkestra musik yang dipimpin komposer Adi MS serta sejumlah hiburan lainnya turut menyemarakan 17-an di IKN. Gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Minggu 17 Agustus. Pusat gempa berada terdeteksi di darat pada koordinat 1,30 lintang selatan dan 120,62 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, terdapat 29 orang mengalami luka-luka.
Rinciannya adalah 13 orang dirujuk ke RSUD Poso, 2 orang dalam kondisi kritis, dan 6 orang dirawat di Puskesmas Tokorondo. BNPB telah menginstruksikan jajaran untuk segera mengambil langkah cepat dan berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk pendataan, pemantauan, dan penanganan pasca gempa. Adapun dari korban ini, itu pada umumnya merupakan jemaat dari Gereja Elim di Desa Masani, Kabupaten Poso yang memang terdampak cukup signifikan. Mungkin sudah ada video-video amatir yang beredar untuk menunjukkan kerusakan struktur dari gereja jemaat Elim tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji anggota legislatif. Bantahan ini menanggapi pertanyaan mengenai kabar viral di media sosial mengenai gaji anggota DPR naik menjadi 3 juta rupiah per hari atau 90 juta rupiah per bulan. Puan menyebut kebijakan yang menyangkut fasilitas anggota DPR RI sejauh ini hanya yang terkait dengan pemberian kompensasi sebagai ganti tak ada rumah jabatan untuk para wakil rakyat yang baru menjabat. Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024-2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Puan Maharani juga menilai kebijakan itu efektif dan bermanfaat bagi para wakil rakyat yang baru. Puan menjelaskan tunjangan rumah dinas tersebut salah satunya bisa digunakan untuk memfasilitasi konstituen anggota dewan yang datang dari daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Karnaval Kemerdekaan Minggu 17 Agustus malam. Kehadiran Kepala Negara menjadi bagian perayaan HUT RI ke-80 yang digelar di Silang Monas, Jakarta. Pesta rakyat dan karnaval dibuka dengan penampilan Yura Yunita dan pertunjukan pagelaran Indonesia Sabang Merauke hingga Indonesian Broadway. Tidak hanya itu, karnaval ini juga menampilkan 29 atraksi dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Setiap peserta menampilkan program prioritas Presiden sebagai bagian dari persembahan untuk bangsa. Selain karnaval, pesta rakyat juga digelar sebagai rangkaian acara peringatan kemerdekaan. Karnaval ini pun diikuti ribuan warga yang memadati kawasan Monas untuk menikmati suasana penuh kegembiraan. Antusiasme masyarakat terlihat dari semangat mengikuti jalannya karnaval. Bicara tentang keindahan Ranah Minang tentu tidak pernah lepas dari alam dan arsitektur rumah adatnya. Rumah gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau yang dikenal dengan ciri khas berupa gonjong atau tanduk runcing pada bagian atas. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik kaum atau suku yang diwariskan secara turun-temurun terutama pada pihak perempuan. Selain sebagai tempat tinggal bersama, rumah gadang juga diperuntukkan sebagai tempat pertemuan kegiatan adat. Namun untuk memelihara rumah gadang bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan biaya besar untuk menjaganya. Kini pada hari kemerdekaan ke-80 Indonesia, 40 rumah gadang telah direstorasi, 35 oleh Kementerian PUPR kala itu, dan 5 lainnya oleh Yayasan Tirto Utomo. Yang rusak dan sudah hampir hancur. Nah, itu ada 40. Jadi dari total 140 itu sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi bertahap itu awalnya dulu. Nah, tentunya kita berharap kepada pemerintah semoga berikutnya akan ada lagi tahap untuk restorasi sehingga benar-benar ini menjadi percontohan untuk Kampung Enteng. Kecintaan dia sama rumah adat di Indonesia itu sangat besar ya. Jadi bukan hanya ini aja, tapi banyak juga beberapa yang sudah dibangun. Terlihat di buku yang kita buat itu, merawat tradisi itu, banyak sekali yang sudah dibangun bersama Yori. Ekonom yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom mengatakan langkah restorasi puluhan rumah gadang tersebut memberikan wajah baru pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Menurutnya, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan investor semata, namun harus turut didukung oleh masyarakat secara langsung.
bahwa tidak bisa hanya orang luar yang masuk. Nah, Pak Tirto, Bu Tirto atau PUPR, kalau masyarakat di dalamnya tidak ikut mendukung. Saya melihat sekali bahwa kita lewat rumah-rumah aja, orang-orang di kampung itu very welcome to turis, dan itu perlu. Mereka juga tidak mencatut gitu ya, saya beli makanan enak sekali cuma Rp500 ya Rp500, biarpun kita orang dari luar, dan ini harus ditiru. Jika pariwisata berbasis budaya dikembangkan lebih optimal, maka Indonesia bisa memanfaatkannya secara ekonomi.